Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita berjumpa kembali anak didik sekalian pada kesempatan ini untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran matematika ya. Baik, terakhir kemarin kita belajar tentang fungsi ya. Jadi di bab ini ya ada 3 pembahasan ya, yaitu pertama yaitu tentang relasi, kemudian yang kedua yaitu tentang fungsi atau pemetaan, yang terakhir adalah korespondensi satu ya. Jadi kesempatan kali ini kita akan belajar tentang korespondensi satu-satu. Setelah itu nanti kita masuk ke soal-soal ya. Ada beberapa soal di sini terkait mengenai soal-soal yang menyangkut mengenai bab pelajaran kita ini ya, yaitu tentang relasi dan fungsi ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pelajaran korespondensi satu ya. Sebelumnya fungsi kemarin, siapa yang masih ingat pengertian fungsi? Apa syarat dikatakan sebuah relasi itu termasuk ke dalam fungsi? Kenapa? Coba antum. Ya, coba diulangi. Iya kan? Dengan tepat satu anggota B, yaitu artinya bahwa anggota domainnya semuanya harus berpasangan dan tidak boleh dipasangkan lebih dari sekali ya. Saya dilihat ini di slide-nya ya. Fungsi yaitu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A domain dengan tepat satu anggota himpunan B kodomain ya. Seperti itu dinyatakan dengan diagram panah, himpunan pasangan berurut dan grafik kartesius ya. Kemudian banyak anggota himpunan A disebut dengan N kecil A besar ya, dilambangkan dengan seperti itu. Kemudian dan banyak anggota himpunan B yaitu N kecil B besar ya, dilambangkan seperti itu. Kemudian banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B yaitu NB pangkat NA ya. Yang ini sudah kita bikin kemarin soalnya ya. Ini kalau dengan menggunakan rumus. Kalau dengan satu persatu menggunakan diagram panah kemarin bisa dibuat ya kan, kemungkinan pemasangan dari himpunan A ke B ya. Sebaliknya pemetaan dari himpunan B ke A yaitu NA pangkat NB ya. Itu yang sudah kita pelajari di fungsi. Sekarang kita masuk ke korespondensi satu-satu ya. Jadi korespondensi satu-satu ini lebih khusus lagi ya, yaitu korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memetakan setiap anggota A atau domain tepat satu anggota B kodomain dan sebaliknya. Ya. Jadi kalau di fungsi kemarin yaitu anggota domainnya harus dipasangkan sekali, semua harus berpasangan dan tidak boleh dipasangkan lebih dari sekali. Yang di korespondensi satu-satu ini domain dan domainnya seperti itu dia, yaitu harus dipasangkan dan tidak boleh dipasangkan lebih dari sekali ya. Kemudian poin yang kedua, korespondensi satu-satu dari A ke B harus memenuhi syarat NA, banyaknya anggota A harus sama dengan banyak anggota B ya. Kemudian poin yang ketiga, banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B atau sebaliknya adalah NA faktorial
Ini rumusnya ya. Kalau tadi yaitu NA pangkat NB pangkat NA atau NA pangkat NB, yang ini rumusnya banyaknya kemungkinan pemasangan korespondensi satu-satunya yaitu NA faktorial ya. Untuk lebih jelas yaitu mengerjakan latihan. Ya, latihan di bawah nanti. Sekarang coba kita jelaskan di papan tulis dulu ya. Jadi kalau kemarin relasi, ya di sini harus antum bisa bedakan relasi, fungsi dan korespondensi satu-satu ya. Kalau relasi, misalkan kita punya himpunan A, anggotanya 1, 2, dan 3 misalkan, dan himpunan B, anggotanya A, B, C, D, ya. Di sini dalam relasi yaitu kita bebas memasangkan anggota himpunan A ke himpunan B ya kan, tidak ada aturannya. Yaitu misalkan kita pasangkan ke A, ya 2 kita pasangkan lagi ke A ya kan, misalkan bisa, itu termasuk relasi. Kemudian 3 tidak memiliki pemasangan misalkan ya kan, yang ini B, C, D tidak dipasangkan, itu termasuk relasi ya kan. Baru sekarang fungsi ya. Fungsi yaitu misalkan ini A, ini B, anggotanya 1, 2, 3, kemudian B nya anggotanya A, B, C, D ya. Jadi di sini syaratnya yaitu biar dikatakan fungsi yaitu anggota domain ya harus dipasangkan semua, yaitu tidak boleh dipasangkan lebih dari sekali. Misalkan A kita pasangkan ke ya 1 kita pasangkan ke A, 2 kita pasangkan ke A ya kan, 3 kita pasangkan ke C misalkan. Ini termasuk ke dalam fungsi ya kan, karena setiap anggota domainnya dipasangkan dan tidak dipasangkan lebih dari 1 kali, yaitu yang dimaksud dengan fungsi ya. Sekarang korespondensi satu-satu. Ini tadi rumusnya yaitu A ke B nya yaitu NB pangkat NA kan, banyaknya ya, banyak pemasangannya. B ke A yaitu NA pangkat NB ya. Kemudian kalau korespondensi satu-satu ya, yaitu syaratnya tadi apa korespondensi satu-satu? Coba lihat yang nomor 2, syarat yang nomor 2, yaitu banyak anggota A harus sama dengan banyak anggota B ya kan. Berarti A misalkan anggotanya 1, 2, 3, B anggotanya harus 3 juga ya kan, baru disebut sebagai korespondensi satu-satu. Berarti yang mana kita bikin, misalkan A, B, C ya, itu dia. Berarti pemasangannya yaitu misalkan kita bikin 1 ke A ya,
2 ke C, 3 ke B. Ya, tidak bisa kita pasangkan 3 ke C lagi dia, karena di sini syarat korespondensi satu-satu yang A semuanya harus dipasangkan, baru tidak boleh dipasangkan lebih dari sekali. Kemudian yang B demikian juga harus dipasangkan semua harus memiliki pasangan. Kemudian tidak boleh dipasangkan lebih dari sekali B-nya. Kalau tak di fungsi kita cuma melihat di A-nya, kalau di korespondensi satu-satu kedua-duanya, ya. Demikian, ya. Berarti ini coba kita bikin. Ini kemungkinan pertama. Coba kita bikin, siapa bisa menulis kemungkinannya ini? Berapa banyak pemasangan korespondensi satu-satunya? Kalau ini kemarin misalkan A ke B, kan bisa kita tulis satu persatu, ya. Pemasangannya yang mungkin yang memenuhi syarat dari fungsi. Kalau ini pemasangan yang mungkin yang memenuhi syarat dari korespondensi satu-satu berapa? Siapa bisa ke depan? Ditulis satu persatu syaratnya, apanya, kemungkinannya. Ada nggak yang bisa ke depan? Bisa, Hanif? Syaratnya yaitu yang A semua harus dipasangkan, tidak boleh dipasangkan lebih dari sekali. Yang B pun semua harus dipasangkan, tidak boleh dipasangkan lebih dari sekali juga. Atau coba kita kerjakan sama-sama, ya. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, A anggotanya yaitu 1, 2, 3. B A, B, C. Ini tadi 1 ke A, coba 1 ke A lagi kita pasangkan. Berarti 2 dipasangkan kemana? Yang ini ke C tadi udah, berarti ini ke B, ya. Ini ke C. Kemungkinan ketiga, yang 1 ke A udah, berarti ke B. Coba kita bikin 2 ke A, 3 ke C. Kemungkinan keempat, ini A, ya. Himpunan B. Ini kita pasangkan kemana lagi? 1 ke B lagi, coba, ya, biar bisa berurut dia. 1 ke B, 2 ke mana nih? Ke C, ya kan, ke A udah, berarti ke C. Baru 3 ke A, ya. Kemungkinan kelima, ya, 1, 2, 3 A, B, C. 1 dihubungkan kemana? Ke B udah, ke C berarti, ya. Ke C, 2 ke A, 3 ke B, ya. Baru yang keenam, satu, 2, 3 A, B, C. Kemana lagi nih? Siapa yang bisa nulis ke depan yang terakhir?
Satu ke C ya kan, ke B udah, ke B lagi kita coba. Satu ke C, baru dua ke B ya, ke A udah, dua ke B, tiga ke A. Ada lagi nggak kemungkinan lain? Coba dilihat, ada lagi nggak kemungkinan lain? Tidak ada lagi ya, tidak ada lagi kemungkinan lainnya, yaitu ada keenam kemungkinan. Kalau tadi rumusnya ini, kalau di fungsi, kalau di korespondensi satu-satu tadi rumusnya apa? Yaitu n faktorial ya kan? Yang ini NA faktorial ya. NA faktorial itu maksudnya apa? Banyaknya pemasangan, banyaknya korespondensi satu-satunya yaitu N faktorial, NA faktorial ya, NA atau NB faktorial, karena NA sama dengan NB. Berarti ini berapa NA-nya? NA-nya berapa ini? Banyaknya anggota himpunan A, yaitu 3 ya kan? Antum-antum 1, 2, 3. Berarti 3 faktorial ya. 3 faktorial itu artinya apa? Yaitu 3 dikali 2 dikali 1 ya, sama dengan 6. Ini dia yang 6 itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 4 faktorial itu artinya apa? 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Berarti berapa ini? 12 kali 2 24. 5 faktorial berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Bisa dikalikan. Itu dia ya. Sekarang coba kita lihat salah satu soal terkait korespondensi satu-satu. Misalkan nomor 29. Coba siapa yang bisa jawab nomor 29 ini? Himpunan pasangan berurutan yang merupakan korespondensi satu-satu adalah, korespondensi satu-satu tadi pengertiannya kan udah kita jelaskan ya. Yang mana? Yang B. Alasannya kenapa? Jawabannya B kan, betul ya. Jawabannya yaitu B ya. Coba dilihat kesalahan di A apa? Kesalahan di A yaitu A-nya dipasangkan lebih dari sekali, ya kan? A-nya ini dipasangkan ke 1 dan dipasangkan ke 2. Kesalahan opsi B yaitu 2 dipasangkan lebih dari sekali, ya kan? Ya, dipasangkan ke B dan dipasangkan ke C, ya. Kesalahan yang opsi C yaitu apa itu?
yaitu anggota kodomain B dipasangkan lebih dari sekali ya. Iya, jawabannya D ya. Yang A kan ini lebih dari sekali, yang duanya dipasangkan. Ya. Kesalahan dari opsi C apa? Kesalahan dari opsi C yaitu B-nya dipasangkan lebih dari sekali. Ya kan? Yang ini coba lihat. B-nya kan dipasangkan lebih dari sekali, yaitu dipasangkan kedua dan dipasangkan ketiga ya. Jadi jawabannya yaitu D ya. Masing-masing anggota domain 1, 2 dan 3 dipasangkan. Kemudian anggota kodomain dipasangkan juga semua, A, B dan C dipasangkan, yaitu satu kali dia. Berarti jawabannya yaitu D ya. Kemudian nomor 30. Coba siapa bisa jawab nomor 30? NA-nya 4, NB-nya 4, berarti banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B adalah yang lihat papan tulis tadi berarti udah tahu dia. Yaitu 24, kan udah kita jawab tadi. Yaitu 4 faktorial berarti kan. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Jawabannya yaitu 24 ya. Sampai jam berapa kita? Sampai 15:30 udah lewat ya. Baik, minggu depan ataupun pertemuan berikutnya kita akan bahas soal-soal ini ya. Baik, demikian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.